Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas soal pilar demokrasi. Pilar demokrasi itu adalah kelompok kelas menengah. Siapa kelas menengah yang kita maksud? Tentu saja yang dimaksud bukan kelas menengah yang gaya-gayaan dan menetek pada kekuasaan, bukan mereka yang lebih suka melancipkan sepatu ketimbang isi kepalanya, melainkan kelas menengah yang memang lepas dari tradisi burjuasi dan kekuasaan. Kelas menengah yang dimaksud adalah kelompok pers, kelompok pemuda, mahasiswa atau aktivis, kampus, dan juga kelompok entrepreneur atau pengusaha. Semua itu adalah pilar-pilar demokrasi yang kita harapkan dapat menciptakan dan mempengaruhi kekuasaan. Kelompok menengahlah yang bisa melakukan hal tersebut. Kalau mereka tidak kuat, maka harapan untuk matangnya demokrasi tidak akan ada, karena pilarnya di sana. Mereka ini adalah kelompok penyeimbang dari kekuatan negara. Karena itu harus kuat. Kalau kelas menengah kuat, kita berharap pola pembentukan oligarki bisa sedikit melemah. Olehnya itu, selalu pilihannya adalah apakah kelompok kelas menengah ini menghamba pada kekuasaan atau berhasil kekuasaan mempengaruhi mereka, atau justru secara dinamis mereka bisa mempengaruhi kekuasaan dan juga secara bersamaan mempengaruhi grassroots hingga betul-betul mengikis tradisi oligarki yang selama ini kita ketahui mengajari dan mengawal pragmatisme masyarakat. Pilar demokrasi mesti dikuatkan. Kalau pilar ataupun kelompok menengah tersebut tidak kuat, maka mereka hanya akan menjadi alat kekuasaan yang tentu saja merusak tatanan demokrasi. Nah, bagaimana dengan saat ini? Apakah tatanan demokrasi yang diharapkan sudah berjalan dengan baik? Faktanya, sampai saat ini demokrasi senantiasa memberi kesempatan untuk diinterupsi. Ini bukan berarti bahwa demokrasi tak punya daya tahan, namun seringkali itu disebabkan oleh sikap pragmatisme kita sendiri. Tepatnya demokrasi kerakyatan yang dicita-citakan tak kunjung kita rasakan karena tertolong oleh pragmatisme sebagian kelas menengah. Mereka belum kuat, utamanya di perkotaan yang mengontrol modal ataupun opini, sebagaimana yang dimaksud dalam atau apa yang saya sampaikan sebelumnya. Pembentukan oligarki kian menguat, pragmatisme telah menggurita, merambah hingga ke level paling bawah. Tak bisa dipungkiri lagi, keadaan rakyat yang sedang lapar terus memaksanya untuk menukar demokrasi dengan sembako. Lain halnya dengan elit misalkan, atau elit politik kita yang serakah dan egois itu. Mereka menukar demokrasi dengan jabatan dan terus menerus mendidik rakyat agar tetap pragmatis. Maka jadilah demokrasi kita seperti pasar sebagaimana yang kita lihat selama ini. Begitu juga dengan kelompok kelas menengah yang tak punya daya tahan, yang hanya siap mati namun takut lapar, seringkali membuatnya menyerah pada kemunafikan, berbicara idealisme di hadapan massa, namun di lain sisi menjadi alat penguasa dan menerima amplop di bawah meja. Sikap pragmatisme seperti itu memang menimbulkan rasa khawatir bagi kita. Namun kita berharap konsentrasi kita dalam proses transisi ini tidak terpecah dan menjadi orang-orang yang idealis, yang tidak sabar. Satu hal yang patut kita syukuri agar tidak terus-terusan menghujat demokrasi
apalagi menyerah dan berniat menggantinya, bahwa setelah sekian lama menahan napas di era kediktatoran Orde Baru misalkan, bangsa kita ini tersengal-sengal karena diafragma sosialnya mengembang mengempis secara drastis. Sebagaimana kalau kita menahan napas selama 1 atau 2 menit, dan itu memang gaduh, tapi semua itu bukan alasan yang tepat bagi kita yang hanya karena terusik suara napas tersengal-sengal dan dari hidung dan mulut, lalu kita memilih kembali untuk menahan napas agar tercipta ketenangan dan stabilitas. Ada baiknya kita tetap istiqomah, karena sampai hari ini saya terus curiga kalau kita bersabar dan istiqomah, setelahnya kita akan tenang dan stabil untuk seterusnya. Kalaupun memang semangat atau umur kita tidak sampai, kita belum bisa merasakan stabilitas demokrasi yang diimpikan bersama, setidak-tidaknya kita tidak hadir sebagai bagian dari persoalan, melainkan hadir sebagai pejuang yang tak mudah menyerah pada kemunafikan.